Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Amin. Nah, bertemu lagi dengan ibu ya. Jangan lupa dengan Ibu Ratih. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang ada di pembelajaran 4. Subtema 1, tema 4. Ibu ulang ya. Kita akan membahas materi pelajaran yang ada di tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, Ibu harap kalian bisa mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh, menyimak semua materi yang akan kita bahas dari awal dan sampai ke penilaian akhir. Karena ini insya Allah akan memudahkan kalian dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah selama masa pandemi ini. Nah, anak-anak ibu kelas 3 yang hebat, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga semua materi yang kita bahas hari ini mudah kalian pahami, selalu kalian ingat dan bermanfaat. Ayo kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu kelas 3, setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini, ibu harap kalian bisa memberi masukan untuk penyelesaian masalah sederhana. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Kemudian kalian juga bisa menceritakan pengalaman tentang beristirahat untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, baik anak-anak hebat. Mari kita bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila ya. Agar rasa cinta tanah air kita semakin tumbuh di dalam jiwa kita. Mari bernyanyi bersama.
anak-anak Ibu kelas 3, terima kasih sudah bersedia bernyanyi bersama Ibu. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang tubuh yang sehat. Hak memiliki tubuh yang sehat. Kemudian apa saja yang harus kalian lakukan agar memiliki tubuh yang sehat? Ini sudah dibahas di pembelajaran 3. Nah, apa kemarin? Jangan lupa ya. Nah, pertama, makan makanan yang bergizi. Kemudian istirahat yang cukup dan minum air putih yang banyak. Nah, itu adalah cara yang harus kita lakukan atau cara yang harus kalian kerjakan agar bisa memiliki tubuh yang sehat. Nah, kemudian rasa syukur dan ungkapan terima kasih kita terhadap orang tua kita. Itu juga sudah kita bahas di pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran 4 ini kita akan membahas tentang hak mendapatkan makanan. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap makanan yang kita dapatkan, seperti itu. Pengertian hak juga jangan lupa ya, juga sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, baik, untuk materi ini akan kita bahas di segmen 2. Jadi, anak-anak Ibu silahkan siapkan alat tulisnya dan jangan kemana-mana, tetap bersama Ibu ya. Terima kasih. Hai anak-anak Ibu kelas 3, terima kasih masih bersedia bersama Ibu. Pembelajaran kita lanjutkan ya. Nah, di sini masih ada tulisan. Tampilannya, apa yang kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Nah, sekarang akan Ibu tampilkan. Jeng 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 jeng. Nah, satu, ada gambar makanan. Kemudian masih ada nggak Ibu punya gambar ya? Tuh, ada lagi. Nah, ada gambar makanan di tampilan Ibu kali ini. Yang pertama di sini ada nasi, ada telur ceplok, kemudian ada sayur. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai makanan. Makanan apa, Nak? Makanan sehat, mantap. Kemudian di sini ada 4 sehat, 5 sempurna. Ada makanan pokok, boleh nasi, boleh sagu, boleh ubi, boleh jagung. Kemudian ada sayur-sayuran ya. Berbagai macam sayuran ada di sini. Kemudian ada lauk pauk, ada ayam, ada ikan, ada daging, ada telur. Lalu ada buah-buahan, kemudian dilengkapi dengan susu. Nah, ini adalah contoh makanan yang sehat. Gambar yang ketiga, ada gambar nasi kuning. Bu, tadi Ibu bilang ya 2 gambar ini adalah contoh makanan sehat. Apakah gambar yang ketiga ini bukan makanan yang sehat? Nah, anak-anak, di sini ada nasi kuning dengan ini apa lauknya ya? Ayam. Ibu tidak bilang kalau nasi kuning dengan lauk ayam itu tidak sehat. Coba sekarang kita amati. Ada apa di sini? Nah, teret, di sini ada kotoran lalat. Ada telur lalat. Nah, jadi anak-anak Ibu, kalau kalian meninggalkan makanan jangan dalam keadaan terbuka ya. Kalian bisa dapat bonus nanti nih. Bonusnya adalah kotoran lalat. Mau? Enggak dong. Nah, itu. Lanjut ya. Tuh, di sini ada teks. Ada beberapa permasalahan sederhana yang ada di buku kalian di halaman 25. Nah, bagi anak-anak Ibu yang punya buku K13, buku siswa ya, boleh dibuka halaman 25. Di sini ada 5 permasalahan sederhana yang berkaitan dengan hak terhadap makanan. Oke, yang pertama, Ibu selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, ada 3 lagi permasalahannya ya. Nah, ada apa dengan permasalahan ini? Nah, seperti tujuan pembelajaran kita tadi, ibu mau kita bisa mencari penyelesaian permasalahan sederhana ini dengan menjodohkan atau mencarikan kalimat yang sesuai untuk permasalahan ini. Kita lihat ya selanjutnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah kalimat penyelesaian untuk masalah yang sudah ibu tampilkan sebelumnya. Jadi kita jodohkan. Paham nak? Dijodohkan, kita pasangkan. Mantap. Nah, sekarang setelah ini ibu tampilkan permasalahan dengan pasangan penyelesaiannya ya. Yuk kita lihat. Nah, tuh untuk permasalahan yang pertama ya. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Menurut kamu apakah ini merupakan sikap yang bertanggung jawab ataukah sikap yang memenuhi hak makanan terhadap dari kita? Ya, di sini ada ibu nih yang sedang menyiapkan makanan yang sehat, tapi anaknya nggak mau makan. Tuh, apa penyelesaiannya? Coba kita lihat ya. Nah, tuh, karena dia tidak mau makan makanan yang disediakan oleh ibunya, maka kalau dia jajan, dia harus hati-hati. Nah, aku harus berhati-hati memilih jajanan. Kenapa? Takutnya dapat bonus kotoran lalat kayak tadi kalau makanannya tidak ditutup ya, kalau jajan sembarangan kena debu dan sebagainya. Nah, makanan yang dijual di jalanan sering dihinggapi lalat. Hah? Mau? Enggak kan? Tuh, jadi harus bisa bersikap teliti kalau mau membeli makanan. Kemudian permasalahan yang kedua. Oh, ada gambar apa itu? Oh, gambar buah-buahan. Nah, ini permasalahannya. Nah, permasalahan yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, ternyata mirip ya dengan permasalahan yang ada di nomor 1 tadi. Kalau di sini dia nggak mau makan karena lebih suka jajan, tapi di permasalahan kedua nggak sempat karena sering terburu-buru. Apa penyelesaiannya dan kalimat yang mana yang akan kita pasangkan untuk masalah yang kedua? Kita lihat. Nah, ternyata yang nomor 4. Tuh, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nah, ini sering terjadi ya. Kalau kita sudah turun ke sekolah seperti biasa, anak-anak sering tidak sarapan karena terburu-buru. Dan pada saat memulai pembelajaran di kelas tidak konsentrasi. Sebentar mau keluar, mau jajan, mau belanja padahal belum jam istirahat. Nah, jadi lebih baik anak-anak sarapan dulu agar bisa berkonsentrasi dan bersemangat seperti itu. Lanjut. Nah, permasalahan yang ketiga. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Nah, apa yang sebaiknya aku lakukan? Tuh. Nah, harusnya sebelum makan tangan harus dibersihkan dari debu dan kuman penyakit. Apalagi di masa seperti ini ya, di masa pandemi kita harus sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir agar semua kuman, virus bisa mati terkena sabun dan air yang mengalir itu. Oke? Nah, kita teruskan ya nak ya. Nah, ada permasalahan keempat. Ayahku selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, bagaimana kita mencari atau memecahkan permasalahan yang keempat ini? Nah, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Apa hubungannya bersyukur dengan berdoa? Ayo, masih ingat? Nah, karena berdoa itu merupakan salah satu wujud rasa syukur kita.
Karena Tuhan yang Maha Esa, karena Allah masih memberikan rezeki kepada kita berupa makanan yang masih bisa kita makan, makanan yang masih bisa kita nikmati. Jadi jangan lupa bersyukur. Salah satunya dengan cara berdoa, supaya makanan yang kita makan itu menjadi berkah dan bisa menjadi tenaga serta akal pikiran untuk kita belajar dan beraktivitas yang baik. Seperti itu. Kemudian permasalahan yang terakhir. Nah, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, kalau yang tadi dia tidak mau berdoa, sering lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, di sini dia tidak menghabiskan makanannya. Apakah itu sikap yang baik, anak-anak? Nah, bukan sikap yang baik, karena di luar sana begitu banyak anak-anak seusia kalian yang tidak bisa mendapatkan makanan, yang sulit mendapatkan makanan. Jadi menghabiskan makanan itu juga merupakan salah satu contoh, salah satu bagian dari sikap syukur. Itu ya. Jadi ini semua permasalahan ini adalah permasalahan yang terjadi di rumah. Nah, disinilah kalian memiliki peran sebagai seorang anak. Ibu yang sudah menyiapkan makanan, kemudian ayah yang mencari nafkah, ayah yang sering mengingatkan kita kepada hal-hal yang positif. Kita sebagai anak harus menuruti. Harus apa? Harus mau harus menerima apabila orang tua kita menasehati, seperti itu. Karena itu merupakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah. Baik, anak-anak, sampai di sini Ibu harap kalian sudah paham ya bagaimana kita cara bersikap menghadapi makanan, sikap kita terhadap makanan. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini pembelajaran dan pembahasan kita akan kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih masih bersedia bersama Ibu ya. Pembelajaran kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah selesai memecahkan permasalahan sederhana yang berkaitan dengan hak makanan. Hak dan kewajiban kita terhadap makanan. Nah, di sini ada gambar keluarga Udin yang sedang makan malam. Ayo kita baca bersama ya. Setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Nah, setelah makan malam ternyata Udin memikirkan, apa sih kewajibannya, apa sih haknya terhadap makanan itu. Nah, sekarang ayo kita bantu Udin untuk memilih yang mana kewajibannya dan yang mana hak terhadap makanan. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, di sini ada 10 hak dan kewajiban terhadap makanan. Tapi ini belum dipilah atau belum kita kelompokkan yang mana kewajiban, yang mana hak. Jadi dia masih jadi satu di sini ya. Ada 10 item di sini, ada 10 kalimat. Nah, anak-anak dalam bersikap terhadap makanan, hak dan kewajibannya harus seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak Ibu kelas 3 harus bisa mengambil sikap yang tepat. Nah, mari kita lanjutkan, kita pilih yang mana kewajiban dan yang mana hak di sini. Nah, pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Itu termasuk hak atau kewajiban? Ya, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sekarang lihat, Ibu sudah bikin kolom, bikin tabel. Di situ sudah Ibu pilah ya, yang mana hak dan yang mana kewajiban. Mari kita lihat. Nah, baik anak-anak Ibu kelas 3, di sini ada kewajiban. Yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Iya,
kita wajib mensyukuri semua anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua rezeki dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian kita bahas kewajiban dulu ya, nanti kita baru bahas haknya. Kemudian makan makanan yang sudah disediakan. Nah, misalnya ibu kamu sudah sediakan makanan apa? Sebagai rasa syukur kamu, usahakan kamu memakan makanan yang ibu kalian bikin, ibu kalian buat ya, sebagai rasa syukur kita terhadap rezeki yang kita dapat dan sebagai rasa terima kasih kita kepada ibu kita yang telah bersedia menyediakan makanan seperti itu. Membaca doa sebelum dan sesudah makan, iya itu kewajiban, sama sebagai bukti atau sebagai tanda syukur kita ya. Kemudian mengambil makanan secukupnya. Mengambil makanan secukupnya. Nah, artinya kita ambil makanan itu kira-kira kita bisa menghabiskannya. Jangan berlebihan. Ada ayam, ada telur, ada daging. Ambil semua, daging 2, ayam 3, telur 5. Bisa nggak kira-kira menghabiskan? Nah, kalau tidak bisa ambil secukupnya. Karena itu adalah suatu yang sia-sia. Mubazir itu. Karena mubazir itu, orang yang suka mubazir itu temannya setan. Mau nggak berteman sama setan? Nggak kan? Tuh. Jadi ambil makanan secukupnya. Lalu menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, berkaitan dengan ini. Kalau kamu memang tidak bisa makan dengan porsi yang banyak, ambil sedikit aja. Ambil secukupnya yang kira-kira kamu bisa menghabiskan. Nah, mantap ya. Ibu harap anak ibu bisa bersikap yang baik, memenuhi hak-hak makanan. Lalu di sini, maksud ibu melakukan kewajiban kita sebagai hak dari makanan tersebut ya. Kemudian di sini ada hak. Tuh, mendapatkan makanan sehat dan bersih. Iya, itu hak kita. Dari siapa misalnya? Di rumah dari ibu, dari ayah. Nah, ini hak yang kita harus terima. Kemudian memilih makanan sehat. Tentunya kalau ibu atau orang tua kamu yang menyiapkan, insya Allah makanannya adalah makanan yang bersih dan sehat. Ya, jadi dikurangi jajannya. Selain hemat juga kita bisa membuat orang tua kita menjadi senang karena dihargai seperti itu. Mendapat sarapan pagi sebelum sekolah, nah itu juga hak. Bu, saya dikasih uang jajan loh. Uang jajan boleh, tapi lebih baiknya kalian tetap sarapan. Dan kalau bisa bawa bekal tuh. Kan tadi tuh makanannya insya Allah sehat dan bersih. Kemudian mendapat air minum yang bersih dan sehat, itu juga hak. Kemudian mendapatkan makan siang yang sehat dan bersih. Di sini tadi sarapan itu makannya pagi. Kalau siang namanya makan siang ya. Setelah kita beraktivitas dari pagi sampai siang, kita makan siang agar kembali bertenaga. Oke, sampai di sini ibu harap anak-anak ibu sudah paham yang mana kewajiban dan yang mana hak terhadap makanan dan bisa menyeimbangkan ya antara kewajiban dan hak seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar Udin. Udin sedang membaca buku. Ternyata setelah makan malam, Udin membaca buku pada pukul 8 nih. Kalian juga sudah belajar ya tentang jam. Jarum pendeknya ke angka 8 dan jarum panjang ke angka 12. Berarti pukul 8. Mantap. Nah, Udin pergi tidur. Pada pukul 8 Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa? Nah, mengapa? Karena tubuh kita yang sudah kita gunakan untuk beraktivitas dari pagi sampai dengan siang. Tentunya perlu istirahat agar bisa kembali fit, agar bisa kembali sehat. Nah, di sini ya, setelah makan malam, Udin dia membaca buku. Dia belajar mengulang pelajaran yang sudah dia terima, ya kan? Nah, kemudian setelah pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa beristirahat itu penting? Nah, anak-anak, mengapa beristirahat itu penting? Pertama, segar. Apanya yang segar? Agar tubuh kita menjadi segar, wajah kita segar. Karena apabila kita kurang beristirahat, maka tubuh kita
lesu dan wajah kita tidak cerah, tidak bersemangat seperti itu. Kemudian tuh sehat. Artinya kalau kamu cukup istirahat, kamu sehat, bisa beraktivitas dan bergerak dengan gesit. Sehingga kamu lebih mudah menjalankan aktivitas kamu. Nah, semangat. Tadi, kalau kamu sehat, kalau kamu segar, kamu pasti bersemangat. Seperti itu ya. Nah, pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Nah, Udin tidur tuh tadi pukul 8. Dia bangun pukul berapa nih? Pukul 5 ya, karena dia mau sholat subuh mungkin nih si Udin. Tuh. Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Jangan sampai kita tidak tidur di malam hari ya, karena tubuh kita ini lelah setelah beraktivitas seharian dan memerlukan istirahat yang cukup. Nah, kalau kamu tidak tidur nyenyak, tentunya kamu akan merasa lesu seperti itu. Nah, anak-anak, sampailah kita di kesimpulan. Tuh. Kesimpulan dari pembahasan materi kita kali ini. Tuhan memberikan begitu banyak karunia kepada kita. Di antaranya adalah rezeki berupa makanan dan waktu untuk beristirahat. Nah, itu sebagai wujud rasa syukur kita, maka kita harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban dan hak terhadap makanan serta memberikan hak kepada tubuh kita untuk beristirahat. Oke. Ya, jangan lupa. Semoga ini bisa kalian terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, di sini ada penilaian akhir. Kenapa Bu selalu ada penilaian? Agar kalian tahu sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita bahas. Nih, ada 2 ya. Pertama, kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Jadi Ibu mau kalian tuliskan pengalamanmu tentang makanan. Lalu yang kedua, menurutmu apa akibatnya apabila kita beraktivitas terus-menerus tanpa beristirahat? Nah, jadi ini kalian tulis ya jawabannya di buku. Nanti kalian boleh bacakan kepada orang tua kalian yang ada di rumah, kepada saudara kalian, atau kepada ibu guru kalian. Nah, baik anak-anak. Mari kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga semua yang sudah kita bahas bersama bermanfaat dan bisa kalian ingat. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, sering mencuci tangan. Dan tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.